Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam. Bisa, Pak? Oke. Kemarin nggak bisa buat video, nggak bisa ngezoom ya. 1 minggu saya di luar kota, bukan di kabupaten ya. Rumah saya kabupaten. Di luar jauh, nggak ada sinyal internet. Kita masih belum selesai bab 41. Untuk UTS-nya itu sudah minggu depan. Jadi nanti yang saya lakukan adalah menuntaskan materi. Karena kalau saya potong sampai sini terus dibuat UTS, UTS-nya materinya sedikit. Jadi peluangnya dapat A itu besar. Cuma nanti untuk UAS materinya banyak gitu ya. Ya daripada nanti UASnya terlalu banyak yang dipelajari, maka mungkin UTS akan saya undur. Dan mohon maaf, mungkin saya akan ngupload materi perkuliahan tidak di jam yang seharusnya, tidak di setengah 1 hari Senin gitu ya, karena untuk mengejar ketinggalan materi ini. Share screen. Oke, saya off saja biar nggak makan kuota banyak ya kalian ya, berefek di kalian juga. Kelihatan ini share screen saya? Kelihatan. Oke, jadi kita lanjutkan di 418, tapi sebelum kita ke sini saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ya, bahwa ini karena ini nanti akan sangat penting, akan sangat berguna kalau kita mau menggunakan teorema setelah ini. Kalau misalkan saya punya suatu himpunan, saya punya suatu titik dulu ya, himpunannya untuk sementara R dulu lah. Saya punya suatu titik 0. Bisa nggak saya membangun suatu barisan bilangan real, jadi Xn itu di R, sedemikian sehingga X1, X2, X3 dan seterusnya itu konvergen ke 0, cuman konvergennya dari kanan. Yaitu ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau kalian nanti mau membuat contoh yang paling gampang di sini adalah Xn sama dengan 1/n. Yang paling gampang adalah itu. Jadi X1-nya adalah 1, kemudian setengah, sepertiga dan seterusnya. Kalau mau membuat, jadi kalau saya tunjukkan grafiknya 1/x itu ya, atau 1/n lah kalau memang kasusnya. Nah gini. Waduh, ini harusnya asimptotik ya. Ya pokoknya ini terus lah, nggak menyentuh sumbu X. Jadi makin lama makin dekat dengan X tapi tidak menyentuh ya, kayak kalian dengan gebetan ya. Getting closer and closer but never together. Oke, nggak usah ngelantur. Ini 1, ini 0. Jadi 1, setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya sampai 0. Bagaimana kalau saya mau membangun suatu barisan yang konvergen ke 0, cuman unsur-unsurnya di kirinya 0, dia mendekati 0 dari kiri. Salah satu contoh yang gampang adalah ya 1/n ini saya negatifkan, jadinya min 1/n. Makin lama dia akan menuju ke 0 tapi di kirinya 0. Min 1, min setengah, min sepertiga, min seperempat dan seterusnya, dia konvergen menuju ke 0. Itu bagaimana kalau tidak ke 0 tetapi ke 2 misalkan. Yang kalian lakukan ya seolah-olah ya kayak di kalkulus itu, grafik ini kalian naikkan saja 2 satuan ke atas. Sehingga semula 1/n jadi 1/n ditambah 2. Yang semula min 1/n jadi 2 dikurangi 1/n. Kalau kalian membangun suatu barisannya adalah seperti ini, dia makin lama makin menuju ke 2 menurut teorema limit barisan. Kenapa? Karena limit 1/n ditambah 2 adalah limit 1/n ditambah limit 2. Limit 2-nya 2, limit 1/n-nya 0. Dan dia selalu lebih dari 2. Jadi mulainya kalau n-nya 1 ya 3. 3 terus kemudian 2 ditambah setengah, 2 setengah ya, 2 sepertiga, 2 seperempat, 2 seperlima dan seterusnya. Sedangkan yang ini dia mendekati 2 dari kirinya 2.
2 dikurangi 1, 2 dikurangi setengah, 2 dikurangi sepertiga. Makin lama dia akan makin menuju ke 2, konvergen ke 2. Menurut teorema limit barisan juga di Unreal 1 ya. Karena 1/n ini limitnya adalah 0. Jadi 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Sekarang cara yang ketiga, ini nanti juga penting. Kalau kalian mau membuat contoh, jadi contoh kan cuma satu aja. Mau membuat contoh suatu barisan yang konvergen ke 0, saya buat 0 dulu. Tetapi bolak-balik dari kiri terus kanan, terus kiri, kanan, makin lama makin menuju ke 0. Itu caranya adalah yang mungkin yang paling gampang adalah buat barisan aja yang 1 min setengah, sepertiga min 1/4 gitu ya, dan seterusnya. Atau kalau saya mau negatifnya yang 1 ya bolehlah min 1 setengah, min sepertiga, 1/4 dan seterusnya. Ini kan seperti 1/n saja ya. Iya 1/n, cuman tanda positif negatifnya berubah-ubah. Saya mungkin memilih yang inilah. Jadi dia adalah min 1 pangkat n. Saat n-nya negatif, saat n-nya ganjil dia min 1. Kalau n-nya genap dia 1. Sehingga yang bawah ini adalah min 1 pangkat n dikali 1/n. Jadi itu adalah bolak-balik menuju ke 0. Bagaimana kalau bukan menuju ke 0 tapi menuju ke 2? Ya analog dengan yang di kalkulus itu tadi ya, tinggal ini ditambah 2 atau ditambah A, tergantung nanti kebutuhannya bagaimana ya. Jadi ada tiga barisan. Kalau kalian mau membuat contoh gitu ya, ini suatu barisan yang konvergen ke A dari kanan, ini contoh barisan yang konvergen ke A dari kiri, sedangkan yang ini adalah contoh barisan yang konvergen ke A dan dia bolak-balik kanan kiri kirinya A. Nah, ini nanti penting untuk diketahui ya, mungkin di contoh setelah ini nanti akan tahu kenapa kok ini penting untuk saya sampaikan. Nah, nanti ya bisa dimodif sendirilah. Pak, saya pengen dia konvergen ke 0, kalau 0 dulu lah ya. Tapi mulainya tidak 1, tapi 5. Ya tinggal 1/n ini kamu kalikan dengan 5. Nanti sudah ya 5/1 loh kan, dari 5. Terus 5/2, 5/3, 5/4, makin lama makin menuju ke 0. Kalau tidak 0 tetapi 2, jadi ya 5/n ini kan jaraknya di sini kan jaraknya adalah 3 ya. Ini enggak usah dulu. Ini 1/n, ini jaraknya ke sini adalah 3. 1/n saya tambahkan dengan si 2 tadi. Terus kemudian saya kalikan dengan 3. Saya kalikan dengan 3. Ini jaraknya 3, 5/2 bukan jaraknya ya. Dari 2 ya, dari 2, ini 2 ditambah 1/n menjadi 5, dari 3 menjadi 5 itu kan dikalikan 3/5 ya, tinggal dikalikan konstantanya ini mau berapa. Ibaratnya kayak kalian mau membuat 1/n tapi mulainya tidak dari 1 tapi dari 5, ya kan tinggal dikalikan 5. Jadi di sininya dikalikan 5. Setelah dikalikan 5 dinaikkan beberapa tingkat gitu ya. Kalian paham nggak ya saya bilang gini ya? Oke lah, contohnya langsung ini saja ya, langsung contoh kasus ini. Jadi saya mau membuat suatu barisan yang mirip dengan 1/n yang dimodifikasi. Jadi dia di atasnya 0 gitu ya. Ini oke, dia makin lama makin menuju ke 0. Dia adalah 1/n. Bagaimana kalau awalnya tidak n tetapi 5? Ya kalikanlah dengan 5, seolah-olah ini ditarik seret gini. Itu kan dikalikan ya, dikalikan dengan 5. Terus kemudian dia tidak menuju ke
0, tapi menujunya adalah ke 2. Ya sudah, diangkat saja, seret 2. Oke. Jadi dikalikan dengan sesuatu, ya, dikalikan dengan sesuatu, kemudian ditambahkan. Kalau seperti ini tadi berarti kan bukan di sini tadi berarti bukan enggak dikalikan 5, enggak jadi dikalikan 5, tetapi mengalikannya seolah-olah adalah 3 karena ini segini. Biar suku pertamanya adalah 5. Jadi kalau suku pertamanya adalah 5, suku pertamanya adalah 5, yang kita lakukan ini tadi kan 1/n, kita kalikan 3 karena mau ya lebarnya kita lebarkan 3 gitu, kita kalikan 3. Setelah itu yang kita lakukan adalah ini kita naikkan 2 satuan tadi, 2 satuan. Jadi ditambah 2. 3/n ditambah 2, untuk n-nya 1, maka dia 5. Kemudian untuk n-nya 2, jadi 2 ditambah 1,5. Kemudian n-nya 3, makin n menuju ke tak hingga, dia menuju ke 0, yang ini ya tetap 2. Jadi konvergen ke 2. Nanti untuk yang kayak gitu-gitu di otak-atik sendiri ya. Boleh jadi perlu seperti itu. Tapi mungkin untuk contoh-contoh hari ini atau pertemuan setelah ini masih yang sederhana begini, karena R-nya karena domainnya adalah R, jadi kita boleh pakai siapa saja, nggak dibatasi, hanya boleh tertentu, nggak seperti ini tadi. Oke, ini kayaknya tidak kita perlukan, tapi Eman mau menghapus, dikecilkan saja sampai nggak terlihat. Terus buat apa ya? Siapa tahu nanti kalau kita perlu ya kita besarkan lagi. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, di sini kriteria barisan untuk limit. Ini formulasi yang penting untuk limit fungsi ya, yang ada kaitannya dengan limit barisan. Kita bisa menggunakan konsep-konsep yang ada atau teorema-teorema yang ada di bab 3, bab barisan juga. Misal F adalah suatu fungsi dari A ke R dan C adalah suatu titik klaster dari A. Maka pernyataan berikut ini ekivalen. I2 artinya ekivalen itu kalau I terjadi maka I2 ini II terjadi, jika I2 ini terjadi maka I terjadi, jika dan hanya jika ya. Jika limit F di C adalah L, maka untuk setiap barisan XN di A, XN di A itu maksudnya adalah suatu barisan XN, X1, X2, X3, XI-nya untuk semua I itu adalah unsur dari A. Di A itu maksudnya begitu. Yang konvergen ke C sedemikian sehingga XN tidak sama dengan C untuk setiap N. Jadi seperti yang barisan yang kita bangun tadi, dia konvergen ke 2 tetapi 2 tidak pernah menjadi unsur barisan. Dia mendekati 2 terus mendekati tok, nggak pernah sama dengan. XN tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli N. Maka Fxn konvergen ke L. Jadi kalau kita punya yang satu ini, jika Xn konvergen ke C, asalkan Xn tadi syaratnya itu tadi ya, Xn itu di A dan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli N. Maka ini konvergen, ini konvergen. Yang ini maka ya, mudah-mudahan tidak bingung. Maka barisan Fxn, jadi kalau Xn itu suatu barisan, terus kemudian Fxn itu pasti juga suatu barisan. Isinya adalah Fx1, Fx2, Fx3 dan seterusnya. Dia adalah suatu barisan yang konvergen ke L. Jadi kalau kita punya yang pertama ini, maka kita akan punya yang ini. Oke, kira-kira bagaimana cara membuktikannya? Yang ini saya kunci dulu, yang lainnya dihapus. Oke, kita coba buktikan ya. Yang ini dari I ke II begini. Dinaikkan sedikit. Karena limit F di C adalah L, artinya terdapat suatu untuk setiap epsilon positif. Jadi ya
Ini sketsa ya, bukan bukti formal. Jadi coret-coretan saya lah, ibaratnya ngomong begitu, biar gampang menjelaskan ke kalian. Karena limit f di C adalah L, maka untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika X dikurangi C itu lebih besar dari 0, dia kurang dari delta, maka mengakibatkan si Fx ini kalau dikurangi L dia kurang dari epsilon. Sangat textbook banget ya, sangat lihai lah kalian tentang ini sejak semester 1 sudah diberikan ini dulu di kalkulus. Karena dia ada delta yang seperti itu, ini sifat. Terus jadi jikanya ada dua. Satu terjadi. Jadi saya ngomongnya seolah-olah jika satu terjadi atau asumsikan satu terjadi. Jika yang kedua yaitu ini, jika Xn konvergen ke C, akan kita lihat benar nggak sih Fxn itu konvergen ke L gitu ya. Jadi jikanya tumpuk 2. X yang untuk poin 2 ini Xn menuju ke C, maka Fxn menuju ke L. Nah, jadi ini kan bacanya jika ini maka itu. Jadi jikanya numpuk 2. Oke, kita punya fakta ini. Sekarang kita asumsikan Xn adalah suatu barisan di A yang tidak sama dengan C untuk setiap N di N begini, himpunan semua bilangan asli. Si Xn punya sifat seperti itu. Sekarang akan kita tunjukkan apakah si Fxn itu konvergen ke L beneran apa enggak ya. Nah, karena Xn itu konvergen, saya buat warna biru saja sifatnya. Ini dapat dari mana ini? Dapat dari limit f di C adalah L. Karena merah lagi, karena Xn itu konvergen ke C, maka kenapa? Jika Xn adalah suatu barisan yang konvergen ke C, artinya untuk setiap delta positif terdapat bilangan asli K, sebut saja K delta gitu ya. Sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari si K delta tadi berlaku Xn dikurangi C kurang dari si delta untuk setiap delta. Ini kamu mau ganti epsilon, ini ganti epsilon. Ini mau ganti P, ini ganti P, cuma variabel saja kok delta, epsilon itu kan cuma variabel. Kalau mau ini epsilon ya khusus Pak harus epsilon ya nggak usah wesin nggak usah kamu baca epsilon ini kamu baca ain gitu aja nanti tetap jalan meskipun dibaca ain ya meskipun bukan epsilon. Oke jadi kita peroleh ini dari mana? Dari Xn yang konvergen ke C. Nah, ini nggak saya tulis tetapi selalu ingat betul bahwa Xn tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Jadi X1, X2, X3 sampai seterusnya tidak pernah sama dengan C. Oke lanjut, ini agak terburu-buru ini. Namanya kayak bakul jamu nyerocos, nggak apa-apa ya. Terus, karena kita punya dua ini, nah, mana ini? Masa depan cerah, ya masa depan cerah. Kita kan kalau untuk setiap epsilon positif kita punya ini. Saya buat hitam. Kita punya ini. Oke, siapapun X-nya. Siapapun X-nya, X yang memenuhi X dikurangi C kurang dari sil delta ini. Di sisi lain kita punya ini. Ya. Siapapun delta yang diberikan. Jadi di atas tadi untuk setiap epsilonnya diberikan berapapun pasti akan ketemu delta yang memenuhi yang nomor 1 ini. Dan delta yang di atas tadi ditangkap di bawah. Siapapun delta akan ada bilangan asli K delta sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku Xn dikurangi C
kurang dari delta. Nah, masa depan cerah kalau sudah seperti ini. Sehingga dari sini berlaku ya, dari sini karena ini kita punya, dari itu punya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, tapi enggak saya tulis ya. Sedemikian sehingga 0 kurang dari X dikurangi C, ini X dengan C, ini kan X-nya bisa saya ganti dengan XN, karena memang dia punya sifat ini, XN dikurangi C kurang dari delta. Jadi si ini terdapat delta sedemikian sehingga 0 kurang dari XN dikurangi C itu kurang dari delta dari sini ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K gitu loh seolah-olah itu. Tapi kok kayak nggak nyambung gitu ya. Nyambungnya sebenarnya untuk setiap epsilon nemu delta, untuk setiap delta nemu K. Jadi kalau disingkat untuk setiap epsilon positif ketemu K gitu, ketemu K terdapat, ini saya tulis K saja, K delta, deltanya nggak tahu ya. Di sini nggak ditulis, ditulisnya epsilon, ini K saja. Terdapat suatu bilangan asli K sedemikian sehingga ini, dan menurut yang atas di sini, jika A dikurangi C kurang dari delta, maka FA ya, FA ini dikurangi L kurang dari epsilon. Siapa A-nya? XN. Berarti dari sini kita peroleh Fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Artinya apa ini? Bahwa terdapat K, ini kan terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga ini. Sedemikian sehingga ini. Jadi saya ambil di antara kalimat yang panjang-panjang tadi saya potong. Sekarang saya susun ulang dan saya potong lagi. Saya potongnya dari sini, ini dan ini. Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar sama dengan K, ini sedemikian sehingganya bisa dua ya. Sedemikian sehingga yang ini juga berlaku, yang atas juga berlaku, masing-masing dari sifat limit f di C sama dengan L dan sifat limit xn yang sama dengan C tadi. Kalau belibet atau bingung dengan apa yang saya ucapkan, nanti videonya ditonton lagi. Insya Allah saya bisa menjamin saya tadi tidak salah ngomong ya. Jadi meskipun belibet, tetapi kalau nanti didengarkan ulang dengan kecepatan 1/5 mungkin kayak robot nanti, itu nanti mungkin akan paham ya. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku Fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, kalau saya potong lagi kalimatnya jadi seperti ini. Dan adatnya kalau di limit barisan itu kita nggak pakai epsilon, kita pakai delta. Ya enggak apa-apa, kita pakai delta saja. Pakai warna biru. Ini delta, saya ganti cuma variabel saja kok. Deltanya ini nanti tabrakan dengan ini, Pak. Oh, ceritanya sudah beda. Ya, di kalimat ini sudah seperti kalimat sendiri. Jadi jangan tabrakkan delta yang di sini dengan delta yang di sana. Delta yang di sana tadi digunakan untuk ya memperoleh nilai K saja, untuk melihat jaminan bahwa ada K. Nah, kalau kita baca lagi, untuk setiap delta positif terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku Fxn dikurangi L kurang dari delta. Artinya apa itu? Itu kan definisi limit barisan, bahwa limit dari Fxn adalah L. Jadi dari sini kita simpulkan mu'anakoh titik 3. Therefore limit dari Fxn sama dengan L. Tuh terbukti ternyata jika kita punya satu dan kita asumsikan Xn itu konvergen ke C, ternyata memang benar Fxn konvergen ke L.
Jadi dari arah kiri ke kanan sudah oke. Bagaimana dengan dari kanan ke kiri? Misalkan dari ini, bukan misalkan ya, memang begini, dari 2 ke 1. Biar gampang kita pakai kontraposisi sajalah. Saya ikut cara membuktikan yang ada di buku, sepertinya pakai kontraposisi juga. Jadi kalau ini 1 itu saya anggap P, 2 saya anggap Q ya. Tadi kan sudah terbukti jika P maka Q. Sekarang akan kita tunjukkan jika Q maka P. Tetapi cara kita kontraposisi, yaitu jika tidak P maka tidak Q. Kalau yang ini sudah benar maka ini benar. Kalau yang ini benar berarti ya jika dan hanya jika arahnya sudah 2 gitu. Nah, kita akan membuktikan jika tidak P maka tidak Q. Artinya apa? Kita asumsikan 1 itu tidak benar. Jadi tidak P itu kan berarti yang I1 tadi, yang I itu poin pertama tadi tidak berlaku. Limit F di C tidak L. Limit F di C tidak sama dengan L. Asumsikan, kenapa ngomong asumsikan? Sebenarnya ngomong jika saja bisa, cuman kalau jikanya nanti 2 kali bingung. Ya, karena jikanya akan kita pakai 2 kali. Asumsikan limit X mendekati C dari F itu tidak sama dengan L. Kalau limitnya tidak sama dengan L bagaimana? Ya definisi limit yang pakai epsilon itu kita negasikan. Artinya untuk terdapat epsilon, artinya terdapat epsilon 0 misalkan ya. Terdapat suatu epsilon, sebut saja epsilon 0, sedemikian sehingga ini ya, jika X dikurangi C kurang dari delta, maka si Fx dikurangi L tadi lebih besar dari epsilon 0 untuk setiap delta positif. Sekarang deltanya untuk setiap. Jadi mau pilih delta berapapun, ya gini wes, sebagai gambaran wes. Ini bisa kelihatan browser saya ini, Matsuka. Kelihatan apa enggak? Saya takut salah share screen. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Di sini saya tadi mau apa? Oke lah, yang ini. Jadi contohnya adalah yang ini ya. Ini adalah contoh ada suatu fungsi. Dia limitnya di 1 adalah 3. Untuk setiap epsilon positif, mau sebesar apapun, sekecil apapun, terdapat delta yang memenuhi ini. Jadi jika X berwarna biru, maka Fx berwarna coklat. Misalkan saya kecilkan sekali lagi lah, biar untuk ya adatnya biasanya begitu ya. Dikecilkan, maka masih saja ketemu nilai yang memenuhi syarat dari limit tadi. Nah, bagaimana kalau tidak? Limitnya tidak berapa? Kalau limitnya tidak berapa itu, saya besarkan deltanya. Limitnya F di 1 adalah 3 toh. Kalau di sini ya. Kalau mengatakan bahwa limitnya bukan 4, itu berarti ada satu epsilon ya. Ada suatu epsilon di mana mau deltanya berapapun, sekecil apapun, sebesar apapun, dia tidak akan memenuhi syarat dari limit, yaitu jika X berwarna biru, Fx berwarna coklat gitu ya, berwarna orange gitu. Nah, syaratnya begitu ya. Bahasa itu saya sederhanakan. Saya harap kalian melihat video saya sebelumnya ya. Sebenarnya bahasa biru, bahasa orange tadi adalah penyederhanaan dari X di lingkungannya 1, bahwa Fx di lingkungannya L itu saya ganti dengan Fx berwarna orange atau coklat itu. Nah, maksudnya begini. Jadi dia limitnya bukan 4, bukan. Kalau bukan berarti gimana? Berarti definisi limit itu ya kita negasikan saja. Ada
Jadi semula untuk setiap epsilon positif, sekarang ada epsilon positif, sedemikian sehingga mau deltanya berapapun, dia tidak akan pernah memenuhi. Mau dibesarkan, loh ini ada yang biru, tapi yang fx-nya nggak coklat. Dikecilkan lagi Pak, dikecilkan. Oh tetap saja mau dikecilkan seberapapun, ada X berwarna biru yang fx-nya tidak berwarna coklat. Nah maksudnya begitu. Itu adalah visualisasinya. Kalau kita tuliskan secara analitik, secara definitif ya, adalah seperti ini. Terdapat epsilon 0 positif yang jelas, sedemikian sehingga untuk setiap delta positif, ini biar nggak bingung saya taruh di sini aja, apa malah bingung. Sedemikian sehingga untuk setiap delta positif, ini saya agak geser ke sana. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap delta positif dia berlaku ini. Ya. Dia berlaku ini. Selalu dia lebih besar daripada si epsilon 0 tadi. Oke, sekarang kita sudah punya ini. Ada epsilon 0 yang mempunyai sifat seperti itu. Sekarang kita lihat apakah yang kedua juga salah. Kenapa kok harus dicari begitu? Karena kan kita mau jika tidak P maka tidak Q. Tidak Q itu artinya XN menuju ke C, maka FXN menuju L. Ini salah. Kalau ada implikasi itu salah, berarti bagaimana? Jika A maka B, ini bernilai salah. Berarti pasti A-nya benar, B-nya salah. Kalau A-nya salah, pasti hasil implikasinya benar, meskipun B-nya benar ataupun salah. Nah itu kalkulus dulu, logika matematika, nggak usah saya jelaskan lagi. Kita hari ini agak ngebut sedikit. Jadi akan kita tunjukkan jika XN itu konvergen ke C, maka FXN tidak konvergen ke L. Itu maksudnya. Kalau itu sampai terjadi, masa depan cerah, kita sudah membuktikan dua arah. Oke, jadi itu rencana kita arahnya akan ke sana. Oke, untuk memastikan saya nggak kelewatan. Oke. Nah, sehingga kalau kita membuat suatu barisan, ya, membuat suatu barisan dengan lingkungan seper n, saya contohkan seper n, gitu ya. Saya contohkan seper n, jadi 0 xn c kurang dari seper n, ini xn-nya ada di A. Jadi saya punya xn suatu barisan, tadi kan untuk setiap barisan ya, setiap barisan yang konvergen ke C, ya saya kasih satu contoh saja, xn-nya lingkungan di C-nya jaraknya adalah seper n. Jaraknya di sini adalah 1. Jadi untuk X1-nya ada jaraknya 1. Nanti untuk membangun X2 dia jaraknya adalah setengah dan seterusnya. Maksudnya adalah seperti itu. Maka kita peroleh di sini bagaimana kondisi fxn-nya? Fxn dikurangi L pasti lebih besar daripada epsilon. Jadi untuk suatu epsilon positif, maka jika ini terjadi, ini kita peroleh. Dari mana itu? Dari sini. Jika X ya dikurangi C kurang dari delta, deltanya di sini contohnya saya buat seper n, maka fx dikurangi L dia lebih besar daripada si epsilon 0 yang diambil tadi. Nah, ini apa wes? Gak usah buat epsilon baru wes. Jadi saya buat epsilon 0-nya seperti ini. Meskipun sebenarnya mau buat epsilon baru ya tetap berlaku. Jadi untuk setiap delta positif
berlaku ini. Padahal 1/n itu untuk n-nya bilangan asli kan juga positif. Artinya kita bisa membangun suatu barisan xn dikurangi c itu kurang dari 1/n. X1 jaraknya ke C maksimal 1. X2 jaraknya ke C maksimal setengah. X3 jaraknya ke C maksimal 1/3. Kalau itu kita teruskan, berarti si xn itu konvergen ke siapa? Ke C. Nah ini tolong, kalau masih bingung tolong dibayangkan ya. Kalau saya bisa membangun suatu barisan X1, X2, X3. X1 jaraknya ke C itu maksimal 1. Terserah wes jaraknya mau 1, mau setengah atau mau berapa ya. Yang jelas dia tidak sama dengan C. Karena tadi syaratnya adalah begitu. X2 adalah suatu barisan yang adalah suatu bilangan yang jaraknya ke C tidak lebih dari setengah. Apakah selalu ketemu Pak? X1, X2, X3 yang seperti itu selalu ketemu. Apa jaminannya? Jaminannya XN konvergen ke C. XN konvergen ke C kan jaminannya itu. Untuk setiap delta akan ketemu bilangan asli K sedemikian sehingga XN dikurangi C itu untuk suatu N lebih besar dari K kurang dari delta. Nah, kalau deltanya saya pilih 1, oh ketemu. Kalau saya pilih setengah, ketemu. Saya pilih 1/3, ketemu gitu. Jadi waktu saya pilih deltanya 1, ketemu ketemu XN yang memenuhi itu, saya jadikan X1. Waktu deltanya saya buat setengah, apakah masih ada XN yang memenuhi? Masih. Nah, itu saya jadikan X2. Waktu deltanya saya ganti 1/3, masih ada XN yang memenuhi? Harusnya masih, karena dia begini. Ya, XN yang tadi memenuhi tadi saya sebut sebagai X3 dan seterusnya. Dari sini maka XN konvergen ke C. Ya sebenarnya sudah diketahui dari awal ya, bukan karena membangunnya tadi terus saya katakan konvergen enggak, harusnya enggak gitu ya. Konvergen enggak? Konvergen. Kenapa? Karena diasumsikan di awal tadi XN konvergen ke C. Bukankah asumsinya cuma limit F di C tidak sama dengan L? Ada dua asumsi. Ya, kita kan mau membuktikan jika A maka B tadi salah. Ini akan salah jika A-nya benar dan B-nya salah. Jika A-nya benar lah, ini jika A-nya benar itu maksudnya jika XN-nya konvergen ke C, maksudnya begitu. Nah, ternyata kalau XN ini konvergen ke C, kita peroleh Fxn-nya tidak konvergen ke L karena dia punya sifat seperti itu. Sehingga ya terbukti 418 itu terbukti. Oke, saya harap kalau ada diskusi tidak hari ini ya. Kalian pahami dulu kata-kata saya tadi, tonton kembali videonya. Selanjutnya kriteria divergensi. Kenapa kok saya penting untuk mengungkapkan kriteria divergensi ini? Karena kalau tidak konvergen kan pasti divergen. Cuma divergen itu punya beberapa kriteria. Kayak ini tadi. Si F tidak konvergen ke 4. Ya, atau si F limitnya bukan 4 kalau kita ngomong limit, bukan ke barisannya ya. Si F limitnya bukan 4, tapi kan tidak berarti bahwa F tidak punya limit. Dia punya limit tetapi bukan 4 gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu. Jika A adalah subset dari R, F suatu fungsi dari A ke R, C adalah bilangan real, dan C itu adalah titik klaster dari A, nanti mungkin di bab 5 ya. Sekarang sebenarnya dijelaskan tidak apa-apa, cuman ya nantilah saya buatkan videonya. Kenapa sih C itu kok selalu harus disyaratkan titik klaster kalau kita ngurusi limit? Karena kalau jawaban singkatnya kalau C adalah unsur di A tetapi bukan titik klaster, maka C titik terasing. Titik terasing nggak terlalu ada gunanya waktu kita membahas limit, karena yang dibahas di limit itu kanan kirinya. Nah, titik terasing nggak punya tetangga, nggak punya kanan kiri. Jadi misalkan di sini suatu interval, di sini titik sendirian gitu. Nah, ini titik terasing. Dia nggak punya tetangga kanan kiri untuk suatu lingkungan yang agak kecil gitu. Oke. Itu jawaban singkatnya. Kriteria divergensi, jika L suatu bilangan real, limit F di C bukan L, jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn
di A, di mana XN tidak sama dengan C dan XN itu di A. Sedemikian sehingga XN konvergen ke C tetapi barisan FXN tidak konvergen ke L. Itu sebenarnya 418 tadi ya. Dia tidak memenuhi 418, gitu aja ngomongnya. Nah, tidak konvergen ke L ini ada dua. Yang pertama dia konvergen ke yang lain, yang kedua dia memang tidak konvergen. Yang tidak konvergen contohnya adalah limit X mendekati 0 dari 1/X. Dia tidak sama dengan 5. Ya, dia tidak sama dengan 5 nilai limitnya. Bukan karena limitnya adalah orang lain, tetapi karena memang tidak punya limit. Nah, itu yang B. Maksudnya adalah seperti itu, kurang lebih begitu ya. Ini nggak usah dijelaskan lah, nggak usah dibuktikan. Langsung ke contoh 4,1,10. Limit X mendekati 0 dari 1/X tidak ada di R. Ini cara membuktikannya. Kalau pakai kalkulus dia tidak terbatas, maka dia tidak ada nilai limitnya. Oke, kita nggak pakai itu. Karena barusan kita belajar tentang kriteria barisan, maka akan kita buktikan dengan barisan. Yaitu akan kita cari suatu barisan XN yang konvergen ke 0. Kenapa 0? Karena ini. Liwat. Karena ini kita akan mencari XN yang konvergen ke 0, tetapi Fxn-nya, barisan Fxn-nya tidak konvergen ke tidak konvergen, gitu ya. Fx-nya tidak konvergen karena dia nilai limitnya tidak ada, bukan tidak sama dengan siapa gitu. Cara membuktikannya gimana? Gampang sekali ya. Saya ambil saja XN-nya adalah 1/N. XN dia konvergen ke 0. Ya, untuk N-nya menuju ke tak hingga. Tetapi bagaimana dengan Fxn? Fxn karena Xn itu adalah 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya, maka Fxn isinya adalah 1/1, 1/setengah, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5 dan seterusnya. Nah, dia Fxn itu tidak konvergen. Ini adalah yang untuk nomor 1. Ini yang A. Oke, yang B. Limit X mendekati 0 dari signum itu tidak ada. Signum itu adalah suatu fungsi, signum X itu bernilai 1 jika X-nya positif, bernilai 0 jika X-nya sama dengan 0, dan bernilai -1 jika X-nya kurang dari 0. Sehingga kalau kita lihat grafik fungsinya adalah, saya taruh di sini saja, enggak apa-apa. Kalian ikut kuliah sambil makan enggak apa-apa loh ya. Itu ada yang bawa jajan. Ini warna biru, enggak apa-apa wes, nanti dikasih warna. Ini sampai sini, ini sampai sini. Oke. Naik ini. Saya kasih warna biru biar berbeda. Nah, di sini tengah. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Apakah dia punya nilai limit di X sama dengan 0? Kalau kita lihat di kalkulus dulu, dia tidak ada. Alasannya limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Bagaimana dengan kriteria barisan? Harusnya juga dia nggak ada ya. Harusnya dia nilai limitnya juga nggak ada. Cuman karena kita sudah belajar tadi kriteria barisan, yang harus kita lakukan karena kalau dia memang tidak ada, kita harus mencari suatu barisan yang konvergen ke 0, tetapi Fxn-nya atau signum Xn-nya tidak konvergen. Caranya adalah ya gampang ya. Tadi di awal mungkin di intro sudah saya kasih tahu, saya punya suatu barisan Xn yang isinya adalah mungkin -1, setengah, -1/3,
kemudian 1/4, dan seterusnya yang kalau saya tulis ini adalah min 1 pangkat n dikali 1/n. Oke, bagaimana dengan fxn? Kita lihat. Saat xn-nya min 1, fxn sama dengan 1. Karena signum dari min 1. Signum dari min 1, suatu yang negatif adalah min 1. Terus fxn untuk xn-nya setengah berapa? 1, karena setengah positif. Min 1/3, min 1. 1/4, 1. Jadi dia min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Dia tidak konvergen. Enggak saya bahas secara mendetail, dia tidak konvergennya kenapa? Yang jelas bukan karena tidak terbatas. Dia terbatas kok di min 1 dan 1. Kalau dulu di bab 3, dia tidak terbatas karena dia punya dia punya 2 subbarisan yang konvergen ke titik yang berbeda, yaitu min 1 dan 1. Cuman enggak akan saya bahas hari ini. Kalau mau mengingat-ingat ya buka kembali bukunya. Yang jelas saya menunjukkan bahwa dia tidak konvergen. Sudah terbukti. Bagaimana dengan si yang C? Sin 1/x. Sin 1/x itu apa ya? Mungkin saya buka Desmos yang gampang. Yang enggak perlu ribet-ribet buka. Saya punya sin 1/x, bentuknya grafiknya adalah seperti ini. Karena kalau istilah di kalkulus terlalu bergelombang ya di sekitar 0, jadinya nggak tahu dia nilainya berapa. Dia berapa nilainya nggak tahu. Nah, karena kita sudah belajar kriteria barisan, kita nggak boleh menggunakan cara yang di kalkulus. Cara yang kita lakukan adalah ya lagi-lagi sama. Kalau memang dia nggak ada limitnya, berarti akan ada satu barisan, minimal satu barisan yang konvergen ke 0, karena dia tidak ada limitnya itu di 0. Xn konvergen ke 0 dan fxn, yaitu sin 1/xn, dia tidak konvergen. Kita mengikuti caranya yang di signum tadi ya. Jadi fxn kita buat dia sedemikian sehingga seperti ini. Dia nggak sampai tak hingga sih, cuman unsur-unsurnya itu yang ganjil-ganjil min 1, yang genap-genap 1. Artinya dia sudah kelihatan kalau dia tidak konvergen karena ada 2 subbarisan yang konvergen ke nilai yang berbeda. Yang kita lakukan bagaimana ini? Kita mengatasi si sin 1/x ini. Yang kita lakukan di antara beberapa cara, kalian boleh menggunakan cara apa saja ya. Saya pilih 0 dengan 1 atau dengan berapa? Saya akan mencari titik-titik yang X-nya. Saya keluarkan dulu pulpen Epic Pen. Agak loading. Warna biru. Sembunyikan, coret. Jadi saya akan mengumpulkan titik-titik Xn yang konvergen ke 0. Yang pertama adalah yang ini. Jadi ini saya buat X1, ini saya buat X2, saya buat X3, X4, X5, X6. Kan boleh ya? Pakai yang ini kan? Boleh. Ya, makin lama makin menuju ke 0. Siapakah titik-titik yang berwarna biru ini? Titik-titik X sedemikian sehingga sin 1/x-nya sama dengan 0. Siapa kira-kira? Sin 1/x sama dengan 0. Sin A sama dengan 0 itu saat A-nya adalah ya 0, kemudian 2pi, kemudian ditambah 2 lagi 4pi, 6pi, dan seterusnya. Kalau kita persingkat dia adalah 2k pi, di mana k-nya bilangan, enggak apa-apa wis bilangan asli. Jadi yang 0 ini enggak termasuk ya. Titik yang ini enggak termasuk.
Jadi seperti ini. 2K pi. Kalau A, si A tadi adalah 2K pi, padahal A di sini yang saya maksud adalah 1/X ya. Maka X yang memenuhi ini adalah 1/2K pi untuk K-nya bilangan asli. Harusnya bilangan bulat Pak, karena K-nya 0 pun bisa memenuhi. Iya enggak masalah, saya mau membangun barisan pakai yang ini saja kan enggak apa-apa. Jadi saya mulainya dari sana. Saya mulai dari bukan 2 tetapi 50 pun juga enggak apa-apa. Yang jelas dia sudah konvergen ke 0, sudah memenuhi yang saya targetkan. Sehingga ini kalau saya buat barisan ya, kalau saya buat XN, saya taruh di dalam kurung biasa begini, artinya dia mendefinisikan barisan 1/2NP itu adalah suatu barisan yang konvergen ke 0. Lah kok tahu? Coba kalau N-nya mendekati tak hingga ya. Itu kan sebenarnya yang di sini kan, saya tulis di sini aja. 1/2pi dikali 1/n kan begitu ya. Menurut teorema limit di bab 3.2 itu dia adalah nilai limitnya adalah limit 1/2pi dikali limit 1/n yaitu 0. Tuh sudah benar. Dan yang kedua saya akan mencari suatu nilai, suatu xx sedemikian sehingga SDK SHG sin 1/x-nya sama dengan 1. Sin A sama dengan 1 itu saat A-nya adalah atau B wis. Sin B bernilai 1 saat sin B sama dengan 1 saat B-nya itu sama dengan pi/2, kemudian 3/4pi, dan seterusnya. Jadi kalau di lingkaran itu yang di sini dengan yang di situ ya. Jadi yang di sini adalah yang di sini pi, berarti ini pi/2. Kemudian di sini adalah 3/2, bukan 3/4 ya. Yang di sini adalah 3/2pi atau 1/2 pi gitu. Terus kemudian ke sini lagi pi/2 saya tambah dengan 2pi yaitu 1 putaran lagi. Ya, ingat pelajaran kalkulus ya. Dan ini saya tambah 2 putaran lagi. Kemudian dan begitu juga seterusnya. Atau saya ngambil yang sudut 90 inilah sudut pi/2. Jadi 2pi kalau saya tambah lagi kan jadi 4pi pi/2 ditambah 4pi pun juga titiknya di sini juga. Karena 4pi itu mengelilingi lingkaran 2 kali. Ya titiknya ya kembali lagi ke situ juga. Jadi saya ambil yang ini sajalah yang untuk membangun barisan. Jadi yang ini enggak, kayaknya bentuknya enggak cantik juga. Jadi saya pilih B itu yang bentuknya adalah pi/2 ditambah 2pi dikali K. Kan K-nya bilangan asli, jadi 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3 kan arahnya ke sana sebenarnya. Oke, kalau B-nya adalah itu, berarti si X yang memenuhi ini adalah ya 1/2 pi N, kalau sudah saya buat N, ditambah pi/2 untuk N-nya bilangan asli. Sehingga kalau dibuat barisan XN-nya adalah ya barisan 1/2pi ditambah 2pn ditambah pi/2. Nah, gampang ya, secara gampang kalian bisa tahulah ini barisan ini menuju ke 0. Nah, cuman ini jangan XN wis. Ini saya buat Y, ini saya buat Y, ini saya buat Y. YN adalah suatu barisan, isinya adalah ini. Ada satu yang khas, yaitu F
xn sama dengan 0. Ya, karena memang xn tadi kita bentuknya seperti itu. Dan fyn itu sama dengan 1. Karena memang kita bentuknya tadi begitu. Sehingga kalau saya membuat barisan baru Zn, isinya adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, maka akan kita peroleh barisan Zn ini konvergen ke 0. Ya, tetap saja konvergen ke 0 ya. Ya, dibuka lagi bab 3.2, 3.1, 3.3 ya. Dia akan konvergen ke 0 dan FZN-nya isinya adalah yang kalau yang di sini 0 berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Dia tidak konvergen. Nah, berarti ya kita cara menentukannya seperti itu. Cara menentukan barisan yang konvergen ke 0 tapi fxn-nya tidak konvergen ke 0. Jadi tadi secara singkat saya ringkas di sini, saya nemu xn-nya tadi berapa ya? Lupa. 1/2 pi kali n ya. Xn-nya ya betul. Terus kemudian saya punya yn-nya adalah 1/pi/2 ditambah 2πn. Untuk n-nya bilangan asli. Terus dari dua barisan ini saya membuat barisan baru Zn, isinya adalah X1, X2, Y1, X2, Y2, X3, Y3 dan seterusnya yang dia konvergen ke 0 dan si F Zn-nya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya yang tidak konvergen. Jadi terbukti bahwa limit sin super X untuk X yang mendekati 0 tidak ada nilai limitnya. Oke, itu caranya. Coba yang ini mungkin saya screenshot dulu ya. Memastikan bahwa sudah tersimpan, siapa tahu butuh. Oke, buang saja enggak apa-apa. Terus selanjutnya, wah sudah habis untuk yang ini. Jam berapa sekarang? Masih belum punya cukup energi untuk membuat video ini. Saya lanjutkan, tapi mungkin nggak sedetail yang tadi, enggak apa-apa ya. Kalian bisa mendetailkan sendiri. Saya akan menjelaskan teorema limit. Ini pokoknya kalau ada teorema begitu ya, teorema limit untuk barisan, teorema limit barisan, teorema limit fungsi itu biasanya masa depan cerah. Karena ada teorema limit, kita nggak perlu lagi ngurusi epsilon delta. Langsung pakai gitu aja. Tapi sebelum ke teorema limit ternyata kita perlu sesuatu di sini. Sebentar, sudah saya pastikan di screenshot tadi. Oke. Jadi bisa saya matikan yang ini. Oke, bye-bye. Definisi, misal A di R, F suatu fungsi dari A ke R, C adalah suatu bilangan, dan dia adalah titik klaster dari A. Suatu titik klaster. Usahakan kalau ngomong begini dikasih suatu ya, karena kalau dia titik klaster gitu berarti kayak titik klaster itu cuma satu. Kalau limit bolehlah ngomong X adalah limit dari F, atau L adalah limit F di C gitu. Karena limitnya cuma satu, maksimal satu. Tapi kalau titik klaster, usahakan ngomongnya suatu titik klaster. Kita katakan F terbatas di suatu lingkungan C jika terdapat suatu lingkungan delta. Kita notasikan dengan ini. Lingkungan delta dari C kita notasikan V delta C dan suatu konstanta M positif sedemikian sehingga mutlak dari Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X di
A iris yang ini tadi. Mungkin gambarannya adalah seperti ini ya. Ini saya punya suatu fungsi. Kebetulan fungsinya X dibagi X dikurangi 1. Nggak harus itu sih, saya cuma pengen menyontohkan saja. Di sini, nah ini bisa digerakkan, oke. Kita katakan fungsi ini memang fungsi yang tidak terbatas. Di sekitar 1 dia nilainya, di kanannya dia menuju tak hingga, di kirinya 1 menuju ke min tak hingga. Tetapi kita katakan dia terbatas di suatu lingkungan tertentu. Dia terbatas di 2, di suatu lingkungannya 2. Jika, loh ini kan nggak terbatas. Kenapa? Karena melewati 1. Coba kalau lingkungannya saya perkecil. Loh, dia terbatas. Saya perkecil lagi, ya dia terbatas. Loh, terbatas di situ. Terbatasnya kenapa? Karena ada M sedemikian sehingga mutlak dari fx itu kurang dari sama dengan M. Ini sepertinya kalian sudah sering menemui yang seperti ini sejak kalkulus, tapi tidak apa-apa lah, saya ulangi sedikit saja. Jadi kalau saya punya suatu fungsi, dia terbatas di atas oleh B, dia terbatas di bawah oleh A, hanya begini. Dan posisinya di sini adalah seperti ini ya. Saya contohkan begini, min B itu di sini. Jadi antara A dengan min B masih lebih kecil min B, maka daripada ngomong A itu kurang dari sama dengan Fx, kurang dari sama dengan B, kita ngomong saja min B itu kurang dari sama dengan Fx, kurang dari sama dengan B. Akibatnya apa? Akibatnya ini bisa kita tulis begini, ringkes cuman 1 batas begini. Jadi notasi ini maknanya Fx tidak lebih dari M, Fx tidak kurang dari min M. Ya terbatas lah, dia memang terbatasnya karena itu. Ini enggak apa-apa wes dihapus daripada pusing. Atau enggak usah dihapus. Oke, saya taruh di sini. Nah, maksudnya tadi itu adalah itu. Terdapat suatu lingkungan ya. Jadi kita mengatakan bahwa F terbatas di suatu lingkungannya C, di sini F terbatas di suatu lingkungannya 2 jika terdapat suatu delta, bukan untuk setiap delta, tapi untuk suatu delta. Maksudnya definisi 421 itu adalah seperti itu. Yang ini perlu enggak ya? Buang. Sukanya kok buang-buang. Kecilkan sampai enggak terlihat. Oke, teorema jika A adalah, oh salah, ini bukan A begitu ya, maksudnya A subset dari R, dan F adalah suatu fungsi dari A ke R. F itu punya limit di C, C-nya bilangan real. Kenapa Zira Gemilia ini angkat tangan? Kepencet ya? Atau mau angkat tangan beneran? Maka F terbatas pada suatu lingkungan C. Ini teorema 422. Kayaknya nggak perlu dibuktikan ya. Untuk yang 422 ini. Buktinya nggak seseru yang tadi, artinya nggak rumit kok membuktikan itu. Jadi saya misalkan si F itu limitnya di C adalah L, maka saya ambil misalkan epsilonnya 1. Kalau epsilon 1 maka ada delta. Jadi epsilon sama dengan 1 tertentu gitu ya. Sehingga nanti ya mutlak fx-nya pasti kurang dari si fx dikurangi L yang dimutlakkan dan dia kurang sama dengan 1. Atau dibaca di buku ya, dibaca di buku. Kalau perlu ya enggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Enggak susah kok, ini enggak susah. Mungkin lebih susah yang tadi yang agak panjang tadi. Yang ini definisi pengurangan, perkalian, pembagian. Ini enggak usah dibuktikan, definisi masa dibuktikan. Jadi definisi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan pembagian dari fungsi. Jika F fungsi, G fungsi, maka penjumlahan dinotasikan begini. Definisinya apa? Definisinya adalah Fx ditambah Gx.
Sedangkan pengurangan definisinya begini, perkalian definisinya begini. Untuk setiap X di domainnya F dan G. Tadi domainnya adalah A. Terus kemudian perkalian skalar dengan suatu skalar, berarti ya dengan suatu konstanta, B dikali F, yaitu ini definisinya adalah B dikali dengan Fx untuk setiap X di A. Sedangkan ini khusus F dibagi H, asal Hx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di A. Ya. Kalau ada satu saja X di A, sedemikian sehingga Hx sama dengan 0, ini tidak terdefinisi, ini tidak boleh. Dia harus berlaku untuk semua X di A. Pembagian F dibagi H itu definisinya adalah Fx dibagi Hx untuk X-nya di A. Oke, definisi enggak seru. Teoremanya juga ini sangat familiar sekali seperti di kalkulus. Saya harap saya nggak perlu menunjukkan buktinya karena terlalu, ya bukan meremehkan. Kalau saya tunjukkan nanti dikira kalian dikira saya merendahkan kecerdasan kalian gitu ya. Masa gini aja dijelaskan kan gitu kan. Misalkan limit F di C adalah L, limit G di C adalah M. Maka limit X di C dari F ditambah G adalah L ditambah M. Di pengurangan pun juga demikian, perkalian dengan skalar dan pembagian. Asalkan pembagiannya tadi syaratnya ada dua, berarti sekarang Hx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di A agar F dibagi H ini terdefinisi. Syarat yang kedua, limit H di C juga tidak boleh sama dengan 0 karena kalau sama dengan 0 ini yang tidak terdefinisi. Itu adalah teorema 42. Contohnya kamu sendiri ya. Kamu otak-atik sendiri. Sudah ada kok di penjelasan detailnya di buku bahwa limit X mendekati C dari 1/X adalah 1/C. Ya, adalah 1/C. Di kalkulus juga seperti itu dibuktikannya, di buku ini membuktikannya juga seperti itu. Kalau yang kedua ini mungkin bisa kalian tebak, dia adalah 20. Ini bisa kalian substitusikan, mentang-mentang sudah tahu teorema yang di kalkulus ya. Kalau ini polinom, maka polinom, fungsi rasional atau trigonometri boleh langsung substitusi ketemu nilai 20 dan seterusnya. Saya kira nggak perlu saya sampaikan di sini karena terlalu sederhana untuk contoh ini. Contoh itu yang seru-seru saja. Yang ini sudah ada di kalkulus juga dulu. Misalkan saya punya suatu F itu terbatas di A dan B, dia punya titik limit, titiknya ada di L, misalkan di sini limitnya F itu di C adalah L, maka si L ini tadi pasti juga antara A sampai B, tidak mungkin lebih dari B, tidak mungkin kurang dari A. Ini gambarannya begitu. Oke dah, nggak apa-apa. Ini jam berapa ini? Masih ada waktu nggak? Kalian habis ini mau ada syuting nggak? Jam 2:11. Jam 2:11. Oke lah, mungkin yang ini saja lah ya. Untuk mencontohkan. Jadi kita ketahui limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Ini sketsa bukti, bukan bukti formal. Makanya nulisnya pasti nanti agak amburadul. Maka dari yang sudah kita pelajari tadi, dari 41 tadi ya, 41 berapa tadi? 418 kayaknya. Dari teorema 418, kita tahu pasti terdapat Xn yang konvergen ke C, bukan terdapat ya. Jika Xn sebarang barisan yang konvergen ke C, maka pasti Fxn itu suatu barisan yang konvergen ke L karena limit F di X adalah L. Sedemikian sehingga ini ada syarat ini menurut yang teorema tadi, si Xn-nya tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli N, dan Xn-nya adalah unsur dari A.
Karena kalau nggak gitu nggak ada nilai fx-nya, belum tentu terdefinisi. Kalau xn-nya tidak ada di A. Ganti warna merah lagi. Sedemikian sehingga dan karena ini ya, karena A itu kurang dari sama dengan fxn kurang dari sama dengan B. Lah kok tahu dari mana? Lah ini fx lebih besar dari A untuk setiap x di A. Lah ini kan xn di A. Berarti fxn juga lebih besar sama dengan A. Begitu juga dengan yang si B ini. Untuk setiap bilangan asli n berlaku begini. Nah, terus kita pakai teorema limit barisan. Teorema limit barisan di subbab 3.2 kalau nggak salah, cari sendiri ya. 3.2 yang nomor berapa? Mau nomor 5 atau nomor 6 atau nomor berapa? Kita peroleh si limitnya ini. Kalau limitnya kita katakan L, maka L pasti juga tidak lebih dari B, tidak kurang dari A. Jadi dari sini ke sini teorema di 3.2 berapa ya 3 titik? Saya lihat buku. 3.26. Ini nanti dilihat. Teorema Apit dari dulu sudah dapat ya dari kalkulus. Nggak usah saya sampaikan, selain karena sebenarnya 427 ini juga hasil dari 426. Ya saat saya anggap fx ini adalah suatu fungsi konstan A, hx suatu fungsi konstan sama dengan B, terus pakai yang atas tadi. Tuh, jadinya limitnya adalah ya sama. Limitnya adalah antara A dan B, antara A kurang dari sama dengan L kurang dari sama dengan B. Padahal di sini diketahui limitnya F itu sama dengan limitnya H. Ini L. Jangan L ya. Apa ya? Ini limit wes kita aja, limit F X di C. Nah, ini L limitnya. Si A itu sama dengan L, si B sama dengan L katanya. Berarti limit f di C itu tidak kurang dari L, tidak lebih dari L. Tidak kurang, tidak lebih, ini sama dengan 427, 428 contoh-contoh yang bisa kalian pelajari sendiri. Enak banget ya kayak gini tuh. Belajar sendiri. Kalau memang nanti diperlukan, silakan request di grup. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk membahas contoh 428 ini. Kalau tidak diperlukan, terima kasih. Saya nggak perlu buat videonya, langsung buat untuk materi selanjutnya. Yang di sini, misal A, R ini sering sekali muncul segini nih. Jika limit f di C positif, ini nggak saya baca dulu, maka terdapat suatu lingkungan sedemikian sehingga fx itu positif untuk semua x di sini. Sedangkan jika limitnya itu negatif, maka terdapat lingkungan C juga yang dia itu negatif untuk setiap x-nya. Gampangnya ngomong begini. Saya punya suatu fungsi yang limitnya di C, C-nya adalah 1, adalah positif ini. Maka pasti ada lingkungan, yang jelas bukan ini lingkungannya, ada lingkungan sedemikian sehingga fx-nya itu semuanya positif. Contohnya adalah ini. X-nya yang kuning ini ya. Jadi lingkungannya 1 dengan jarak delta, deltanya sekecil ini. Jadi X-nya yang kuning, pasti fx-nya positif semua. Tuh situ. Meskipun kecil, iya meskipun dekat begini. Jadi di sini kan nilai limitnya negatif ya. Loh, lah ini kan positif. Oh, berarti kurang kecil. Nah, terdapat suatu lingkungan sedemikian sehingga fx-nya semuanya negatif. Untuk yang tadi negatif ya, kan ada dua tadi, negatif dan positif. Meskipun dekat segini ada positif, iya meskipun sedekat itu. Kalau kita zoom, kita taruh di sini tuh semua fx-nya negatif. Demikian pula kalau fx-nya di sini limitnya x-nya di sini limitnya kan positif.
Kalau limitnya positif, pasti ada suatu lingkungan sedemikian sehingga semua fx-nya untuk x di lingkungan tersebut adalah positif si fx-nya. Maksudnya adalah seperti itu untuk 429. Selanjutnya sudah habis. Itu ya yang perlu diperhatikan mungkin. Yang kita pelajari hari ini adalah sisa 4.1 dengan semua yang ada di 4.2. Stop share. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada kan? Sudah 2:30. Ini tadi sudah salat semua kan ya? Kalau misalkan terpaksa, saya tadi ngomong kalian belum sholat, ditinggal saja, kan penting sholatnya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga berapa partisipannya ini? 30. Jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa memperoleh manfaatnya. Setahun jauh-jauhan gitu ya, kalian pasti sudah lama pengen ke kampus. Enggak Pak, tidak tahu lah, mungkin ada yang pengen ke kampus, mungkin aduh kaos kakiku ketinggalan kemarin di UKM atau ketinggalan di mana gitu ya, atau pengen ketemu teman, ya, bosan setiap hari kok kuliah sama HP sama laptop gitu. Dan rasanya juga berbeda ya, kalian masuk kelas itu sudah niatnya untuk belajar. Kalau sekarang paling ada yang sambil jemur baju, sambil ngomong adiknya gitu. Ya enggak apa-apa lah. Petarung sejati tidak mengeluhkan senjata. Mau kondisi bagaimanapun kita bisa begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima.